Halo, assalamualaikum Singa. Waalaikumsalam Macan. Wah, Macan berkunjung nih. Apa kabarnya Macan? Baik. Wah, lagi pada nyantai nih. Iya, kita lagi pada nyantai Macan. Macan, aku pengen tahu dong. Apa sih yang termasuk dosa besar? Oh, ya. Jadi kalian pengen tahu ya, dosa besar menurut Islam yang perlu diketahui. Iya, itu apa aja Macan? Ya. Saya akan jelaskan ya. Dosa itu merupakan perbuatan atau tindakan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa ini masih dibedakan menjadi dua, yakni dosa kecil dan dosa besar. Mengenai dosa besar dalam Islam sendiri masih terbagi-bagi lagi. Nah, apa sajakah itu? Dosa besar dalam Islam yang pertama adalah berbuat syirik atau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan ini merupakan sebuah kezaliman yang besar dan tidak akan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan syirik ini terbagi dua, yakni rububiyah atau menetapkan sekutu Allah Subhanahu wa taala, dan syirik uluhiyah, yakni berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dijelaskan dalam Quran surat Luqman ayat 13 yang artinya sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Kemudian putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman tentu meyakini akan adanya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seseorang tersebut tidak pernah putus asa dalam menjalani kehidupannya, terutama ketika sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan berada dalam titik terendah. Percaya akan rahmat Allah Subhanahu wa taala ini beragam bentuknya, seperti rahmat berupa rezeki yang cukup, kesehatan, dan sebagainya. Putus asa menjadi dosa besar dalam Islam, dan ini telah disebutkan dalam firman Allah, Quran surat Yusuf ayat 87. Artinya, sesungguhnya dia berputus asa dari rahmat Allah, melainkan kaum yang kafir. Kemudian merasa dirinya aman dari ancaman Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang melakukan tindakan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa memikirkan dosa perbuatan tersebut. Termasuk diri kita sendiri mungkin melakukan hal ini baik sengaja maupun tidak. Seseorang tersebut merasa aman dari ancaman Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan seperti ini adalah salah satu dosa besar dalam Islam dan telah dijelaskan dalam Al-Qur'an. Tiadalah yang berasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi. Quran surat Al-A'raf ayat 99. Kemudian durhaka terhadap orang tua. Durhaka kepada orang tua adalah dosa besar selanjutnya yang ada dalam Islam. Berbakti kepada orang tua telah dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 23 yang artinya, dan Rabbmu telah memerintahkan kepadamu, janganlah kamu beribadah melainkan hanya kepadanya, dan hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tua dengan sebaik-baiknya. Dan jika salah satu dari keduanya atau kedua-duanya telah berusia lanjut di dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan katakanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Kemudian menuduh perempuan baik-baik berbuat zina. Dalam Islam pun kita juga tidak diperbolehkan menuduh perempuan baik-baik melakukan perbuatan zina, kecuali ada bukti yang menguatkannya bahwa dirinya melakukan perbuatan tersebut dan telah ada saksi mata yang menguatkan hal itu. Mengenai dosa besar ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik, yang lengah lagi beriman, berbuat zina, mereka kena laknat di dunia dan akhirat, dan bagi mereka azab yang besar. Quran surat An-Nur ayat 23. Perbuatan dosa besar yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala adalah membunuh sesama dengan sengaja. Allah Subhanahu wa taala pun telah tegas melarang perbuatan tersebut dan mengancam bagi siapa saja yang melakukannya dimasukkan ke dalam neraka jahanam yang kekal. Lebih jauh dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 93. Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah jahanam kekal di dalamnya.
Yang selanjutnya adalah lari di medan pertempuran. Yang dimaksud lari di medan pertempuran adalah ketika seseorang atau kaum muslimin diserang musuh. Sebagian umat muslim lain berusaha mempertahankan diri mereka dari serangan tersebut. Lalu ada seorang yang lari dari medan pertempuran ini. Dijelaskan dalam surat Al-Anfal ayat 16. Barang siapa yang membelakangi mereka mundur di waktu itu, kecuali berbelok untuk siasat perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan yang lain, maka sesungguhnya orang itu kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah, dan tempatnya ialah neraka jahanam, dan amat buruklah tempat kembalinya. Kemudian memakan hasil riba. Umat muslim dianjurkan untuk mencari nafkah dari hasil yang halal. Halal di sini adalah bukan dari perbuatan jahat seperti mencuri, korupsi, dan sebagainya. Namun di sisi lain juga ada nafkah yang termasuk dosa besar, yakni memakan hasil dari riba. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, orang-orang yang makan mengambil riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran tekanan penyakit gila. Surat Al-Baqarah ayat 275. Selanjutnya adalah berbuat zina. Dosa besar dalam Islam yang tidak kalah pentingnya untuk kita hindari adalah berbuat zina. Mengenai perbuatan zina dan perintah untuk menghindarinya terdapat dalam surat Al-Furqan ayat 68 sampai 69. Yang artinya, barang siapa yang melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat pembalasan dosanya, yakni akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat, dan dia akan kekal dalam azab itu. Kemudian memakan harta untuk anak yatim. Yang harus dihindari dari dosa besar dalam Islam adalah memakan harta anak yatim. Allah Subhanahu wa Ta'ala tegas memberikan peringatan mengenai hal ini dalam surat An-Nisa ayat 10, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Quran surat An-Nisa ayat 10. Nah, itulah sehingga setidaknya dosa-dosa besar dalam Islam yang patut untuk kita hindari. Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijauhkan dari dosa-dosa besar tersebut. Iya macan. Aku sekarang mengerti. Baiklah kalau mengerti, saya cukupkan dulu sekian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.